Kita berbincang dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujono Suwadi. Selamat sore Pak Arianto, selamat sore Mas Julius, selamat sore Pak Puji. Selamat sore Mbak. Ya, Sore Ilona, Mas Julius, selamat sore Mbak Liona. Terima kasih telah bergabung. Saya ke Pak Arianto dulu kalau begitu. Pak Arianto, 165 negara sudah dinyatakan red notice terhadap Reza Khalid. Butuh berapa lama kita membawa Reza Khalid pulang ke Indonesia? Ya itu tergantung daripada ininya ya, ketangkepnya dan ketahuannya di mana. Tapi ini dengan adanya red notice itu artinya bahwa pencarian polisi untuk Reza Khalid itu sudah di seluruh dunia jadinya ya. Semua negara-negara yang itu waktu dia dikirimi red notice pasti dia akan membantu untuk menangkap nanti. Nah tinggal nanti kalau ketangkap apakah kemudian langsung diserahkan pada kita apa tidak itu nanti kita lihat tergantung dari negara yang bersangkutan itu dia ada kerja baik dengan kita apa enggak gitu. Kalau kerjanya hubungannya baik ya enggak ada masalah. Tapi kalau hubungannya kurang-kurang baik kadang-kadang mereka tidak ogah-ogahan lah gitu cara bantu. Kira-kira gitu ini posisinya sekarang ini. Sebelumnya kan disampaikan Desember tahun lalu di Malaysia posisinya. Sekarang ini kira-kira di mana Reza Khalid berada? Saya tidak bisa tahu ya. Saya kira Dirjen Imigrasi juga mesti nggak tahu. Dia tahunya kan cuma Februari yang lalu keluar dan kemudian keberadaannya ada di Malaysia waktu itu. Tapi kemudian kita nggak sempat bisa nangkep ya waktu itu. Mungkin karena belum ada surat perintah penangkapan yang jelas gitu. Kalau kita dengan Malaysia biasanya kan baik gitu. Iya. Nggak usah pakai red notice pun bisa bantu mereka. Tapi ini kemarin ini mungkin terus keluar dari Malaysia sehingga kita nggak bisa aktif untuk menangkap dengan cepat gitu. Meski red notice statusnya di 165 negara, tapi tampaknya tidak semua dalam mutual legal assistance maupun traktat perjanjian bilateral atau regional ya dengan Indonesia ya. Sehingga ada yang sulit, ada yang gampang nantinya gitu ya. Iya. Negara mana Pak kira-kira yang sulit kita dapatkan keterangan kalau sampai Reza Khalid ada di sana? Saya nggak ngerti Bu. Saya nggak begitu serba tahu ya. Jadi, kalau kita kebanyakan kalau negara-negara di ASEAN kita tuh nggak ada masalah. Tetapi dengan Italia pun kita bagus ya karena dulu setiap buronan dari Italia kita juga bantu gitu biasanya resiprokal kan kayak gitu. Itu aja yang saya tahu. Jadi kita saya kira pasti Reza Khalid juga ngumpetnya di negara-negara yang mungkin dianggapnya nggak begitu bagus hubungannya dengan kita sehingga dia nanti nggak cepat ketangkap. Kira-kira estimate saya gitu. Iya, red notice ini butuh keuletan kita untuk deteksi itu. Ya, red notice 196 negara tidak menjamin dengan cepat Reza Khalid dipulangkan ke Indonesia. Mas Julius, selain lewat kerjasama negara, sebenarnya apa yang bisa dilakukan kerjasama antar kejaksaan misalnya untuk bisa lebih cepat memulangkan Reza Khalid? Udah cukup lama kasusnya dari tahun lalu, tapi Reza Khalid sampai sekarang masih kita cari? Iya betul Ilona. Jadi persoalan substantif yang sekarang dikejar oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor sudah semakin terang benderang. Dugaan soal oplosan, dugaan soal kilang yang nggak perlu, dan semua itu memuncak pada satu nama Reza Khalid. Jadi PR besar bagi Kejaksaan Agung untuk memastikan Reza Khalid bisa menjawab seluruh persoalan ini dalam ruang sidang, dan red notice ini juga bisa ditambahkan dengan upaya-upaya misalnya Kejaksaan Agung sudah punya kerjasama dengan kantor-kantor prosecutor di berbagai macam negara, bukan cuma level ASEAN bahkan, tapi sudah sampai sangat luas. Artinya dukungan-dukungan dari kejaksaan-kejaksaan asing itu bisa dikerahkan oleh Kejaksaan Agung untuk mencari tahu dan bahkan mengambil langkah upaya paksa sebagai perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung di Indonesia. Fakta-fakta persidangan sudah mengerucut, dan tujuan utamanya bukan hanya penanganan kasus ini, tapi nasib Pertamina kita ke depan seperti apa, nasib seluruh pejabat-pejabat Pertamina yang saat ini masih existing, apakah terlibat atau tidak, karena bisnisnya belum berubah sampai sekarang Ilona. Jadi perkara Reza Khalid ini perkara minyak negara dan perkara nasib rakyat Indonesia. Jadi penting. Sekarang ditambah Interpol bekerja sama dengan Polri, saya pikir ini satu kesempatan besar bagi Polri untuk berkontribusi pada satu kasus besar yang namanya mega korupsi kasus minyak ini Ilona, gitu. Mas Puji, jadi seperti disampaikan tadi oleh Mas Julius, bisakah Kejaksaan bekerja lebih cepat, mungkin melakukan pemaksaan agar Reza Khalid bisa dipulangkan segera? Kita periksa. Ya, pertama red notice ini kan juga nggak sebentar keluarannya, lobbynya juga cukup lama kalau kita lihat. Bulan Desember kemarin saya
menghubungi Pak Jampitsus menanyakan proses red notice-nya seperti apa. Ternyata juga serius betul. Sejak Juli itu kan sudah dimintakan red notice. Hmm. Terus kemudian kerjasama dengan NCB Indonesia untuk melakukan koordinasi itu September Oktober itu dilakukan korespondensi, bahkan datang ke ke Lyon juga kan di Perancis untuk kantor pusatnya eh, Interpol Internasional. Bahkan ketika ada General Assembly di Marrakesh di Maroko, itu tim Kejaksaan Agung dan juga tim NCB Indonesia itu juga ke Marrakesh untuk kemudian melobi agar keluar. Nah, baru kemudian setelah 2 bulan pertemuan itu di Marrakesh, itu baru kemudian keluar ini. Ini membuktikan satu ya, tidak hanya butuh keseriusan, tapi juga butuh kolaborasi. Menurut saya itu jadi lebih penting lagi, baik ini oleh Kejaksaan Agung yang telah menetapkan di awal sebagai tersangka, dan juga NCB dalam konteks ini kepolisian tentu untuk tetap seperti yang disampaikan oleh Mas Julius tadi, untuk bekerja sama agar bersama-sama, ini kasus besar yang Pak Presiden juga punya perhatian yang sangat serius untuk memperbaiki tata kelola minyak kita, tata kelola Pertamina juga, agar ke depan memiliki fungsi dan daya guna pada masyarakat. Dan kita berharap ya proses keluar red notice yang sudah lama ini juga diikuti dengan tindakan yang serius juga untuk kemudian segera memulangkan Riza Khalid gitu, dengan segala macam. Tentu ya kita sadar kesulitannya dengan segala instrumen yang dimiliki Riza Ya. Khalid ya. Dia lebih dari 2 dekade menguasai minyak di Indonesia, sehingga dia punya tangan-tangan dan kaki yang cukup panjang sekali untuk kemudian bisa menggunakannya itu gitu, sehingga memang butuh kerjasama dan kolaborasi yang lebih Ya. intensif menurut saya. Dengan fakta yang kita tahu, makanya dia disebut sebagai the gasoline godfather begitu ya, selama 2 abad. Artinya kan yang jadi pertanyaan publik, kenapa saat itu tampaknya kejaksaan tidak cepat menetapkan status tersangka kepada Riza Khalid. Maka dia udah lebih dulu kabur sehingga sekarang kita repot membawa dia pulang. Mas Puji. Ya, kalau kejaksaan, APH apapun kan itu bekerja berdasarkan alat bukti ya. Yang ketiga itu kan alat bukti, mungkin sejak proses ini berjalan Februari belum mengarah kepada Riza Khalid, baru kemudian kan 10 Juli 2025 itu kemudian kejaksaan, karena kan kalau kemudian alat bukti belum kuat bisa saja nanti di pra-peradilan kan malah kemudian lolos kan. Nah, ketika kemudian kejaksaan sudah meyakini bahwa alat bukti itu kuat, baru kemudian dia tetapkan pada 10 Juli 2025 Oke. dia jadi tersangka, dan itu disusul 2 minggu berikutnya kan, 25 Juli langsung mengajukan red notice juga ke Lion di Perancis gitu. Ya. Mas Julius, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa penetapan tersangka terhadap Riza Khalid? Apakah tampak cenderung overprudence begitu? Ya, kalau saya lihat begini, ini salah satu strategi dari jaksa, baik jaksa penyidik ataupun jaksa penuntut umum kalau yang saya lihat, Ilona. Jadi bagaimana jaksa ingin menyajikan dulu kepada publik lewat ruang persidangan hal-hal yang selama ini dibantah oleh berbagai macam pihak gitu ya, baik buzzer dan segala macam, terkait dengan tuduhan oplosan terjadi atau tidak, perhitungan kerugian negara terjadi atau tidak dan segala macamnya. Nah, ketika sudah mulai terbuka di dalam ruang persidangan, saya lihat baru jaksa penuntut umum merasa confidence untuk mengejar satu nama besar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ada cara yang kita tunggu. Apa tuh? Ketika perhitungan kerugian negara oleh BPK sudah dibuka di ruang sidang gitu ya, sudah semakin terang benderang, maka ada satu lagi yang bisa dijadikan pijakan bagi Kejaksaan Agung untuk membekukan Riza Khalid yang ditargetkan melalui aset-asetnya, yaitu kemana larinya uang yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana korupsi atau yang kita kenal dengan aliran dana. Ketika aliran dana itu sudah diketahui lalu diberikan aset dimanapun itu melalui kerjasama antar Kejaksaan Agung dengan negara-negara lain, maka pembekuan aset, pemblokiran rekening dan segala macam di depan itu bisa dilakukan tanpa menunggu proses persidangan atau pemulangan dari Riza Khalid sendiri. Nah, upaya paksa seperti ini menjadi salah satu kunci kalau kita berpengalaman pada KPK di 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, di mana KPK mengunci dulu aset-asetnya, membekukan dulu atau memblokir dulu rekeningnya, sehingga dia tidak bisa melakukan mobilisasi yang maksimal dan bisa diketahui. Jadi penegak hukum dalam hal ini begitu terlambat menangani kasus ini, Mas Julius? Ya, ini yang kita harapkan sebetulnya. Jangan ada keraguan, jangan ada merasa ketidakyakinan terhadap pemeriksaan. Satu, rakyat Indonesia mendukung pengusutan kasus mega korupsi.
satu rakyat Indonesia akan melawan apabila ada mereka yang melawan juga. Jadi Kejaksaan Agung, utamanya dengan jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum itu jangan ragu sama sekali. Itu sudah semakin terbuka. BPK sudah menghitung, tinggal ngecek aliran dananya kemana, langsung lakukan upaya pembekuan, pemblokiran dan segala macam, agar yang tadinya bisa bersembunyi di kolong meja dia akan keluar karena sudah mulai kehabisan bensin itu sendiri, gitu Ilona. Ya, Mas Julius, bagaimana? Bisa dilaksanakan langsung saja, sikat. Di mana aset-asetnya? Harusnya bisa. Kita tahu bahwa Riza Khalid memiliki banyak perusahaan, termasuk apa yang meskipun namanya tidak langsung ada di dalam perusahaan ini. Oke. Sepanjang persidangan saya perhatikan ada di Singapura, ada di Malaysia dan berbagai macam negara-negara lainnya. Itu semua kita sudah punya kerjasama antar Kejaksaan Agung. Jadi bisa dilakukan upaya-upaya paksa tadi, Ilona. Gitu. Jadi Mas Puji, kenapa kira-kira Kejaksaan tampak ragu-ragu kalau kami lihat begitu? Nanti dijawab. Kompas Petang sudah kembali, saudara. Ya, Mas Puji, apakah ada keterlambatan internal di Kejaksaan yang membuat yang bersangkutan sempat kabur dulu? Lalu kemudian apakah bisa dilakukan saja seperti tadi kata Mas Julius ya, diperiksa saja kemana aset-asetnya, dibekukan? Ya, satu, yang namanya pelaku kejahatan itu, apalagi white collar ya, kerah putih, itu pasti lebih memiliki langkah lebih panjang, bahkan langkah lebih cepat ya, dibanding proses administratif penegakan hukum. Proses administratif penegakan hukum itu kan pasti ada, karena prosedur dalam penegakan hukum itu 50%, Pak. Dan kita menganut legisme, menganut kepastian hukum, dan beberapa hal tata cara formal penegakan hukum memang membutuhkan hal-hal yang sifatnya saya tadi sebut, misalnya alat bukti segala macam, yang ini membutuhkan proses yang dalam beberapa bisa saja ini dicium oleh pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan berlari lebih cepat. Dan itu yang barangkali terjadi pada kasusnya Riza Khalid. Dia Februari sudah kabur ke luar negeri dan kemudian ditetapkan tersangka secara formal prosedural, alat bukti itu baru kemudian terkumpul di Juli 2025, sehingga memang ini proses yang memang kejar-kejaran. Itu satu, tapi itu tidak menandakan bahwa Kejaksaan tidak serius. Kita lihat serius. Yang kedua juga, untuk membekukan itu ada proses administratif juga yang kemudian agak merepotkan sebenarnya. Jadi di kita itu ada namanya mutual legal assistance, yang juga kerjasama di negara-negara yang lain. Mutual legal assistance itu sebenarnya adalah kerjasama penegakan hukum konteksnya ya. Tetapi di Indonesia MLA itu berada di bawah Kementerian Hukum. Jadi ketika kita mau membekukan aset-aset, penyidik mau membekukan aset-aset yang ada di luar negeri, itu harus ada izin administratif yang ada di Kementerian Hukum, dan proses izin administratif itu kadang lama. Dalam beberapa hal misalnya pernah kita tanya Kejaksaan itu membekukan aset apartemen aja yang ada di Singapura, dari 11 itu kemudian izin keluar asetnya ya itu tinggal 2 atau 4. Nah, ini kan jadi problem ini. Nah, bahkan saya ya selaku Komisi Kejaksaan pada tahun 2025 ini 2024 justru itu sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Presiden itu agar MLA itu berada di Kejaksaan, sehingga ketika kemudian untuk membukukan aset-aset di luar negeri itu seperti yang Mas Julius sampaikan tadi, biar lebih cepat gitu. Bahkan ada jaksa yang kemudian tahun 2025 itu juga melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi tertolak gugatan itu. Dianggap ini proses administratif, nggak ada masalah. Ini hanya soal isu penerapan saja, padahal yang paling penting memang isu penerapan ini. Sehingga kita berharap bahwa ketika kemudian bisa kolaboratif, kalaupun toh misalnya ini belum ada di Kejaksaan, kolaborasi ini lebih intim, harapan kita ya tidak seperti ketika penetapan tersangka Riza Khalid ya, aset-aset yang ada di luar negeri itu bisa segera dibekukan sehingga mengecilkan ruang gerak dari MRZ itu sendiri. Baik, Pak Rianto, jadi kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian antar lintas negara untuk mengumpulkan data arah di mana Riza Khalid berada? Iya, kita kan Polri itu kan termasuk bagian daripada Interpol ya Bu ya. Iya. Jadi hubungan kita itu kalau untuk minta bantuan ataupun minta informasi ataupun minta bantuan penangkapan itu sekarang sudah kepada hubungan para petugas pejabat-pejabatnya itu langsung, tidak hanya dari institusional itu. Kalau itu tadi pengurusan memang institusional, tapi dalam praktek di lapangan itu kita pun membantu dari pihak asing. Kalau kita nangkap orang itu hanya cukup ditelepon saja juga kita bisa bantu itu.
Ah. Ya. Contoh ya orang Itali Pak, ini pedofili itu misalkan itu, kemudian itu cuma pakai telepon aja kita ikut membantu nangkep gitu. Contohnya kayak gitu Pak. Jadi dalam hal ini makanya tadi saya bilang tergantung daripada kedekatan daripada masing-masing pejabatnya itu orang per orang yang di lapangan gitu. Kalau secara secara ofisial itu sudah ada kita sebagai anggota dari HPO gitu kan. Tiap tahun ada rapat dan sebagainya. Tetapi kedekatan daripada kerjasama itu kepada pribadi-pribadi orang itu. Untungnya sekarang kita kan ada atas kepolisian di beberapa negara itu agak menolong juga. Tapi saya ingin mengomentari tadi ya, saya setuju tuh dengan Pak Julius sama Bapak Pujiana, cuma menyarankan begini lah. Kalau kita fokus pada nangkep Reza itu kan kita lama itu, dia lihat sekali ya itu ya. Makanya lebih baik Pak itu kita freeze saja asetnya Pak. Dan kemudian sesuai dengan semangat dari baru kita sekarang kan kita nggak perlu kepastian hukum Pak, keadilan yang dulu kan. Saya kira untuk demi keadilan ya sikat aja dulu Pak semua itu. Dia kucing-kucingan bisa di luar, tapi kita bisa juga main hantem semua yang ada di sini, Ya. disikat disita aja sehingga kalau tidak ketemu orangnya nanti kerugian negara itu bisa kita ambil kembali. Saya kira itu jalan yang terobosan yang lain lah kira-kira pasti akan diamini Pak, itulah presiden ataupun masyarakat Indonesia Pak. Kalau kita menempuh kayak gitu, jangan takut Pak dengan melanggar peradilan dan sebagainya. Itu, saya kira ini sudah pada masanya kita menegakkan Baik. hukum itu dengan keadilan. Dasarnya itu keadilan. Ya. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Ya, kita berharap segera Reza Khalid dapat ditangkap. Satu orang bikin repot sejak tahun lalu, begitu ya. Kita tunggu bagaimana independensi kita kerjasama dengan internasional. Terima kasih Pak Arianto, Mas Julius, Mas Puji telah bergabung di Kompas Petang.